Oh, aku ngerasa bersalah banget setiap kali ninggalin kamu dalam waktu yang lama. Maaf ya, karena kerjaan aku yang mengharuskan aku pergi lama, jadinya kita nggak punya banyak waktu untuk buat bareng-bareng. Nggak apa-apa kok mas, aku bisa ngerti. Gak usah merasa bersalah gitu. Oh iya mas, aku mau beresin kamar dulu ya. Tanggung soalnya, nanti aku telepon lagi. Ya, padahal aku masih pengen nelpon kamu. Iya nanti, kalau aku udah beres-beres, ya udah aku tutup teleponnya dulu ya. Ganggu aja sih. Aku berangkat dulu ya sayang, jangan lupa jaga diri baik-baik ya. Setelah semua pekerjaan aku selesai, aku pasti langsung pulang kok. Iya mas, kamu juga jaga diri baik-baik di sana. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup. Aku baik-baik aja kok. Kamu gak usah khawatir. Hati-hati di perjalanan ya. Aku nggak tahu kapan bisa pulang lagi, tapi aku akan selalu kangen kamu. Aku juga. Udah sana, nanti kamu telat lagi. Nanti kalau aku udah pulang, kita jalan-jalan ya. Kita ke tempat yang kamu mau. Iya mas, aku tunggu kepulangan kamu ya. Nanti kalau mau pulang jangan lupa kabarin aku. Akhirnya aku bisa bebas lagi. Aku bisa lakukan apapun yang aku mau. Kamu bisa keluar sekarang. Moko udah pergi. Hai sayang, akhirnya suami kamu pergi juga ya. Aku udah lama nunggu kepergian dia. Maaf ya harus nunggu lama. Biasa suamiku kalau pulang itu cukup lama di rumah, tapi kalau udah pergi juga lama. Udah, kita nggak usah mikirin itu. Yang penting sekarang kita bisa melakukan apapun dengan leluasa. Kamu benar juga, sekarang nggak ada lagi yang bisa gangguin kita ya. Oh iya, suami kamu kapan pulangnya? Takutnya pas kita lagi berduaan tiba-tiba suami kamu pulang kan? Kalau itu aku nggak tahu, soalnya dia juga belum bisa mastiin kapan pulang. Tapi biasanya sih beberapa bulan. Cuma aku udah bilang kalau dia mau pulang harus telepon aku dulu. Itu bagus, jadi kita gak akan ketahuan. Haha, iya kamu benar. Ya udah kita masuk yuk. Takutnya ada tetangga aku yang lihat. Iya, ayo. Bu Lisa, kamu lihat kan apa yang dilakukan sama Marisa? Kok bisa ya melakukan hal itu? Suami baru aja pergi bekerja, dengan seenaknya dia ngajak laki-laki lain masuk ke rumahnya. Iya Mbak Koko, saya juga nggak habis pikir. Kasihan Moko, dia kerja keras buat mencukupi kebutuhan Marisa. Si Marisa malah selingkuh. Saya pengen banget bilang ke Moko, tapi saya takut ikut campur sama urusan mereka. Biarin aja lah, nanti juga si Marisa bakalan ketahuan. Sepintar apapun kita menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga kan. Bener banget Bu, semoga aja Moko cepat sadar sama kelakuan istrinya yang suka selingkuh itu. Hahaha, aku gak nyangka ternyata kita bisa juga leluasa seperti ini. Aku pikir akan sulit meskipun suami kamu gak ada di sini. Semuanya aman Riko, tapi kamu gak bisa terlalu sering ke rumah aku. Kamu tahu sendiri kan, tetangga aku itu orangnya kayak apa. Mereka pasti akan banyak kepo sama kita. Iya, aku tahu, tapi seenggaknya kita jadi lebih sering ketemu kan? Ternyata benar dugaanku selama ini. Marisa selingkuh sama Riko. Aku gak nyangka dia bisa setega itu sama Moko. Kamu benar, jadi selama Moko pergi kerja dengan seenaknya Marisa berselingkuh dengan Riko ya? Kemarin dia selingkuh sama Dimas, sekarang sama Riko. Besok dia mau selingkuh sama siapa lagi? Apa kita harus kasih tahu Moko? Aku gak mau Moko terus-terusan dibohongin kayak gini, kasihan dia. Untuk saat ini sebaiknya jangan dulu. Moko juga pasti lagi sibuk kerja kan. Takutnya kita malah ganggu dia. Kita kasih tahu dia kalau Moko udah pulang aja. Kenapa di saat seperti ini Moko malah nelpon aku sih? Udah, gak apa-apa, angkat aja daripada dia curiga. Halo Marisa, kamu kok lama banget angkat teleponnya? Dari mana? Halo mas, maaf ya. Tadi aku habis beres-beres rumah. Ini baru selesai kok. Aku pikir kamu kemana? Oh iya, aku pulang sekitar 3 bulan lagi. Gak apa-apa kan kalau kamu harus nunggu lebih lama? Iya nggak apa-apa kok mas. Yang penting kamu di sana baik-baik aja ya. Kamu nggak usah khawatir. Aku di sini jaga diri baik-baik kok. Oh, aku ngerasa bersalah banget setiap kali ninggalin kamu dalam waktu yang lama. Maaf ya, karena kerjaan aku yang mengharuskan aku pergi lama, jadinya kita nggak punya banyak waktu untuk buat bareng-bareng. Nggak apa-apa kok mas, aku bisa ngerti. Gak usah merasa bersalah gitu. Oh iya mas, aku mau beresin kamar dulu ya. Tanggung soalnya, nanti aku telepon lagi. Ya, padahal aku masih pengen nelpon kamu. Iya nanti, kalau aku udah beres-beres, ya udah aku tutup teleponnya dulu ya. Ganggu aja sih. Kamu pinter juga ya bohongnya, bilang lagi beres-beres rumah, padahal kita lagi ada di kafe. Ya emangnya kamu mau aku bilang lagi di kafe sama cowok? Yang ada dia langsung pulang. Bener-bener perempuan gak tahu malu ya. Ruth, kamu jangan kencang-kencang ngomongnya. Nanti kalau Marisa denger gimana? Dia bisa curiga sama kita. Ya lagian aku itu kesel banget sama dia. Bisa-bisanya selingkuh sama banyak cowok pas suaminya lagi pergi kerja.
Aku pulang dulu ya, besok kita ketemu lagi. Ya, padahal aku pengen banget kamu masih di sini. Kenapa nggak nginep aja sih? Aku sih pengennya gitu, tapi aku nggak bisa, mobil aku ada di depan. Aku takut kalau nanti ada orang yang lihat terus pada curiga sama kita. Emang kamu mau nanti kita tiba-tiba digerabak? Ya enggak sih. Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya, kamu gak usah nganterin aku ya. Kamu di sini aja istirahat ya. Oke. Angin, kok tiba-tiba banget sih? Ah, bodo amat lah. Mungkin emang angin. Kenapa aku ngerasa ada yang aneh ya? Kok tiba-tiba aku merinding gini sih? Lampu juga dari tadi mati nyala terus. Kenapa ini? Siapa yang malam-malam gini nelpon? Nomor nggak dikenal. Siapa sih? Halo? Halo? Jangan main-main ya sama saya. Ini siapa? Siapa sih? Halo? Dengan siapa ini? Jangan ganggu saya ya. Dasar orang iseng. Siapa sih? Jangan bilang orang iseng lagi. Jangan main-main ya sama saya. Kenapa ini? Kenapa tiba-tiba suasananya serem gini sih? Kenapa perasaan aku jadi gak enak gini? Mending aku langsung tidur aja deh. Aku harus cepet-cepet tidur. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba TV-nya nyala sendiri? Tadi perasaan aku belum nyalain TV deh. Aneh banget, semalam barang-barang yang ada di kamar bergerak sendiri. Ada yang tiba-tiba nelpon, terus sekarang tiba-tiba TV nyala sendiri. Ada apa sebenarnya? Duh, kenapa jadi gini sih? Perasaan aku nggak nyalain AC deh. Suara angin di luar kenceng, tapi gak mungkin dinginnya sampai ke sini kan? Hah? Kenapa sofanya tiba-tiba geser gitu? Ada apa ini? Ah, Riko, ih kamu ngagetin aja sih. Kenapa nggak bilang dulu sih kalau mau datang? Ini malah ngagetin aja. Kamu kenapa? Aku dari tadi ketuk pintu teriak-teriak tapi kamunya nggak dengar. Jadi ya udah aku masuk aja. Kenapa sih? Muka kamu kayaknya ketakutan gitu. Aku nggak apa-apa kok. Cuma tadi ngerasa ada yang aneh aja. Aneh kenapa? Mending kita duduk dulu yuk. Cerita sama aku, kamu kenapa? Aku ngerasa ada yang aneh di rumah ini. Semalam tiba-tiba ada benda-benda yang ada di kamar gerak sendiri. Terus ada yang nelpon aku, tapi nggak tahu itu siapa. Sekarang tiba-tiba TV-nya nyala sendiri. Kamu cuma kecapean aja kali, itu cuma halusinasi. Gak mungkin benda bisa gerak sendiri. Gak ada apa-apa kok. Udah jangan takut ya. Tapi aku takut, Riko. Udah gak usah takut, kan ada aku. Gimana kalau sekarang kita keluar yuk, kita sarapan di luar aja daripada kamu di sini terus. Tapi aku masih penasaran itu apa. Aku yakin kok kalau itu bukan halusinasi. Aku yakin itu nyata. Kayaknya rumah ini angker deh. Kamu cuma halusinasi aja. Kamu kan udah lama tinggal di sini. Masa rumah ini tiba-tiba angker sih? Kalaupun angker pasti dari dulu kan? Iya juga sih, tapi... Udah gak usah dipikirin. Ayo kita keluar. Dea, kamu itu kan temennya Marisa. Coba deh kamu ingetin Marisa, jangan suka ngajak laki-laki main ke rumahnya. Apalagi kalau suaminya lagi nggak ada. Loh, Bu Iis tahu kalau Marisa itu selingkuh. Emangnya siapa yang nggak tahu? Warga di sini udah tahu kelakuannya si Marisa itu. Dia sering bawa laki-laki yang berbeda. Yang terakhir tuh siapa ya namanya? Kalau nggak salah Riko. Aduh, dia itu lingkungannya yang ada di sini jadi nggak nyaman. Sebenarnya saya udah nggak ada urusan lagi sama dia, Bu. Dia udah lost kontak. Itu juga karena saya negur dia dan dia nggak terima. Makanya sekarang saya nggak bisa ngelakuin apapun kecuali bilang sama Moko. Kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak ketakutan gitu? Aku tadi lewat rumahnya Marisa. Di sana kayak mencekam banget, kayak rumah kosong yang udah lama nggak ada penghuninya. Saya juga baru ingat, semalam saya lewat rumahnya Marisa juga. Emang rumahnya di sana serem juga ya. Saya juga dengar ada suara teriakan dari dalam, tapi saya nggak berani ngedekat, takut banget soalnya. Kira-kira ada apa ya? Kok bisa rumahnya Marisa jadi kayak horor gitu? Apa jangan-jangan ada yang terjadi? Kalau menurut saya sih itu akibat karena si Marisa udah mengkhianati suaminya, makanya dia dapat ajab. Saya yakin sebenarnya dia itu setiap malam ketakutan, tapi dia tahan aja biar nggak ketahuan sama orang lain. Kalau emang bener, mungkin itu cuma pertanda buat dia, biar dia tobat dan gak selingkuh lagi. Ada benarnya juga sih, tapi kita jangan berasumsi dulu. Siapa tahu aja itu emang kebetulan. Kapan sih mau aku pulang? Aku pengen kasih tahu kelakuan istrinya dia. Sabar, kan kamu sendiri yang bilang buat ngasih tahu Moko kalau dia udah pulang. Jadi kita harus sabar aja. Yang bisa kita lakukan itu cuma ngawasin Marisa aja. Jangan sampai dia berbuat yang lebih dari apa yang sudah dia lakukan. Riko, tapi kayaknya bukan. Ngapain juga Riko malam-malam gini buka jendela? Kan bisa lewat pintu. Kenapa sih? Kok jendelanya kebuka lagi? Perasaan tadi udah aku tutup deh. Mungkin engselnya rusak kali ya? Siapa itu? Jangan macam-macam sama saya ya. Saya nggak suka ada yang macam-macam seperti ini. Siapa itu? Di rumah ini kan cuma ada aku. Terus itu apa yang mengetuk pintu?
Pengkhianat, pengkhianat. Siapa itu? Suara siapa itu? Ah, kenapa jadi kayak gini sih? Ini pasti cuma mimpi kan? Kenapa aku jadi seperti ini? Tolong jangan ganggu saya. Rumah ini gak mungkin ada hantunya kan? Terus kenapa tadi ada yang bilang pengkhianat? Aku bukan pengkhianat. Ini pasti ada yang salah. Kenapa rumah ini jadi angker sih? Ah, siapapun yang ganggu aku, pergi kalian. Jangan ganggu aku. Gara-gara semalam aku jadi nggak bisa tidur. Rumahku sekarang benar-benar menyeramkan. Setiap malam aku selalu diganggu. Aku jadi malas ngajak Riko ke rumah. Dia juga pasti ketakutan kalau aku ajak. Tapi kalau aku ngajak dia ke rumah, gimana kita bisa berduaan? Kenapa orang-orang ngeliatin aku sampai segitunya? Apa ada yang salah sama baju aku? Perasaan enggak deh. Tapi mereka kok natap aku sampai segitunya ya? Oh Is, kamu tahu gak? Semalam kan saya lewat rumahnya si Moko. Kenapa rumahnya jadi serem gitu ya? Saya langsung merinding. Terus nih saya merasa kayak rumahnya itu banyak angin. Tapi di rumahnya si Moko doang. Pas saya menjauh, gak ada angin tuh. Kirain saya doang yang kayak gitu. Ternyata Pak Makmur juga ya. Bahkan semalam saya ngerasa ada yang teriak-teriak. Ih, serem banget deh pokoknya. Kenapa gak dicek, Bu? Siapa tahu aja itu si Marisa yang teriak-teriak. Saya keburu takut, Pak. Makanya nggak saya cek. Hawa rumahnya tuh beda banget. Saya langsung pergi aja. Tapi saya penasaran, kenapa rumahnya si Moko jadi kayak gitu ya? Kalau pagi atau siang perasaan biasa aja. Mungkin itu aja, Pak. Si Marisa itu kan tukang selingkuh. Dia juga sering tuh ngajak laki-laki lain masuk rumahnya. Padahal kan itu rumahnya si Moko. Bisa jadi, Bu. Selama ada Moko kan tuh rumahnya biasa aja, malah kelihatannya nyaman dan bersih. Tapi kalau si Mokonya nggak ada, ruang itu berubah jadi serem. Mungkin itu pertanda kali ya. Jadi semua orang udah tahu kalau aku itu selingkuh. Ah, kenapa aku nggak sadar sih kalau udah banyak yang tahu? Pantesan aja orang-orang liatin aku sampai segitunya. Apa bener ya kalau itu petanda buat aku? Tapi itu gak mungkin. Paling itu cuma kebetulan aja. Gak mungkin karena aku selingkuh. Ah, udahlah. Itu paling cuma kebetulan aja. Aku nggak percaya sama omongan orang. Aku ngerasa rumah ini udah gak aman deh. Itu mungkin cuma perasaan kamu aja. Kamu kan di sini sendiri. Mungkin karena itu kamu juga kecapean. Udah gak usah khawatir. Semuanya baik-baik aja kok. Malam ini aku temenin kamu ya, biar kamu gak ketakutan. Makasih ya, aku ngerasa lebih tenang sekarang. Apa itu? Ada orang di rumah ini selain kita? Mungkin tikus. Apa itu? Kenapa bergerak sendiri? Ini pasti banyak hantunya. Aku kan udah bilang sama kamu, barang-barang di rumahku tiba-tiba aja bisa bergerak sendiri. Sekarang kamu percaya kan? Rumah kamu berhantu. Riko, kamu mau kemana? Jangan tinggalin aku, Riko. Loh, kenapa nggak bisa dibuka? Tolong, siapapun tolong aku. Buka, tolong Riko, kenapa kamu tinggalin aku? Pengkhianat, kamu pengkhianat. Seorang pengkhianat tidak boleh ada di rumah ini. Berhenti, jangan ganggu aku bukan pengkhianat, tolong. Tolong hentikan. Mas Moko, maafkan aku salah. Tolong buka pintunya. Oh Is, kamu lihat kan rumahnya Moko banyak angin, tapi di sini nggak ada. Anginnya cuma mengelilingi rumah Moko. Iya Pak Makmur, ini benar-benar aneh, kayak kena kutukan. Kamu kenapa lari-lari begitu? Terus kenapa kamu keluar dari rumahnya Marisa? Ayo, kalian habis ngapain? Kamu selingkuhannya Marisa ya? Aduh, udah gak penting lagi, Bu. Pak, saya nyesel udah selingkuh sama Marisa. Sekarang rumahnya jadi berhantu. Saya digangguin terus sampai saya kapok. Apa maksudnya kamu digangguin? Aduh, saya nggak bisa jelasinnya. Yang jelas saya nggak mau lagi ada hubungan sama Marisa. Saya kapok, rumah itu udah kena kutukan. Kena kutukan? Ih, saya jadi merinding. Itulah akibatnya kalau berani selingkuh sama suami lagi gak ada di rumah. Dia benar-benar kena ajab. Tolong saya, jangan ganggu saya. Pergi kamu. Pak, itu suaranya Marisa. Apa kita harus tolongin dia, Pak? Kayaknya dia ketakutan tuh. Walaupun Marisa udah melakukan kesalahan besar, tapi dia tetap tetangga kita, Bu. Jadi ayo kita bantu. Takutnya ada apa di dalam. Aduh, Bu, kita gak bisa masuk. Anginnya juga kenceng banget. Iya, Pak. Kayaknya rumah ini menolak kita menolong Marisa deh. Kita pergi aja, Bu. Seenggaknya kita udah ada usaha buat nolongin Marisa, tapi kan tetap gak bisa. Mas Moko, maafkan aku salah Mas, aku udah mengkhianati kamu, aku benar-benar menyesal, tolong maafkan aku, tolong hentikan, jangan ganggu aku sudah minta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahanku lagi, tolong hentikan. Tolong hentikan, aku salah, aku minta maaf, aku nggak bisa terus-terusan ada di sini, rumah ini begitu menyeramkan, aku seperti akan dimakan.
Kenapa nggak ada pintu ataupun jendela? Gimana aku bisa keluar? Ah, sial. Lagi-lagi aku terjebak. Sekarang aku harus gimana? Mas Moko, tolong aku, Mas. Aduh, badanku jadi sakit. Kenapa tiba-tiba aku terpental dari rumah? Tadi aja aku cari jalan keluar nggak ada. Tapi tiba-tiba aku ada di luar. Sebenarnya mau rumah ini apa sih? Kayaknya rumah ini benar-benar tidak menginginkan aku. Aku seolah diusir secara paksa. Mungkin ini emang takdir aku. Aku harus minta maaf sama Mas Moko. Mas, kamu kapan pulang? Kok dia duduk di situ? Kayaknya diusir sama suaminya. Tapi Moko udah pulang belum ya? Kayaknya belum deh, Pak. Mobilnya aja belum ada. Udahlah, nggak usah ikut campur. Kita pergi aja. Aku sama sekali nggak bisa masuk ke rumah. Akhirnya kamu pulang juga, Mas. Aku kangen sama kamu. Aku nunggu kamu di sini. Cih, kangen. Aku nggak percaya. Bukannya selama ini kamu ada yang nemenin ya? Kamu ngomong apa sih, Mas? Mas, aku minta maaf. Aku Selingkuh. Kamu mau minta maaf karena kamu selingkuh kan? Iya kan? Aku kecewa sama kamu, Marisa. Tega ya kamu ngelakuin ini ke aku. maaf, Mas. Aku nggak bermaksud seperti itu. Aku hilaf, Mas. Sudahlah Marisa, aku gak mau denger apapun lagi dari kamu. Sekarang kamu pergi jauh dari sini. Aku gak mau lagi ngeliat muka kamu. Kenapa kamu ngomong kayak gitu, Mas? Aku masih istri kamu. Mulai detik ini kamu bukan lagi istri aku. Maafkan aku, Mas. Aku tahu aku salah. Aku sudah banyak ngecewain kamu. Semenjak Mas Moko menceraikan aku, sekarang aku jadi gembel seperti ini. Aku nggak tahu sekarang harus apa. Itu bukannya Riko ya? Dia sama siapa? Riko, akhirnya aku bertemu sama kamu. Aku kangen sama kamu. Dia siapa, Riko? Bukan urusan kamu. Urusin aja sana suami kamu itu. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Kenapa kamu ngomong kayak gitu, Riko? Selama ini aku cari kamu. Sekarang aku sudah cerai sama Mas Moko. Jadi kita bisa bebas bersama-sama lagi. Males banget. Aku udah gak mau lagi sama kamu. Sekarang aku udah punya Mayang lebih baik daripada kamu. Udah, sana pergi. Ganggu aja. Semua ini hukuman untuk aku. Sekarang aku gak punya apapun. Orang yang paling setia dan mencintai aku malah aku kecewakan. Sampai akhirnya aku kehilangan dia. Harusnya aku gak melakukan semua ini. Mungkin aku masih hidup bahagia bersama Mas Moko. Maafkan aku, Mas. Aku banyak melukai kamu. Sekarang aku akan merubah diriku menjadi orang yang lebih baik sesuai janji aku sama kamu.